Bab 1961. Tidak heran anak ini mampu menghancurkan cabang paviliun Kaisar Pedang kita di domain Tianxiong. Dia memiliki kekuatan tempur yang begitu muda. Kita harus membunuhnya secepat mungkin, jika tidak, anak ini pasti akan menjadi pedang. Kita, paviliun Kaisar di masa depan. Sebuah momok, master setengah Kaisar di paviliun Kaisar Pedang juga memiliki ekspresi yang agak jelek. Penatua, sebenarnya, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan anak itu. Ada begitu banyak makhluk hitam yang mengepungnya sekarang, jika kita juga menyerangnya di masa lalu, dia tidak akan bisa menandingi 4 dengan 2 tinju, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu tidak akan berguna. Pria tua berjubah hijau dari paviliun Kaisar Pedang berdiri di sampingnya, dan berkata melalui transmisi suara. Oke, sekarang memang kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Ayo dekati dia diam-diam, lalu cari kesempatan untuk meluncurkan serangan mendadak. Master Bandi dari Jianhuang Paviliun berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala dan mengirimkan transmisi suara ke semua orang di Paviliun Jianhuang. Segera, orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang mulai bergerak, diam-diam mendekati Ye Yunfei. Pada saat yang sama, pemilik Istana Tianshan juga membuat keputusan yang sama, dan diam-diam mendekati Ye Yunfei bersama orang-orang Istana Tianshan. Anggota kedua pasukan percaya bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Karena jumlah makhluk hitam yang keluar dari tanah meningkat, makhluk hitam yang padat mengepung Ye Yunfei dan lelaki tua itu dengan panik. Pada saat ini, puluhan makhluk hitam dengan kekuatan alam surga sedang mengepung Ye Yunfei, dan mereka bertarung dengan sengit. Meskipun kekuatan tempur Ye Yunfei kuat, dia masih merasakan tekanan menghadapi begitu banyak makhluk hitam dengan kekuatan surgawi pada saat bersamaan. Hei, Ye Yunfei, kamu membunuh begitu banyak anggota paviliun Kaisar Pedang kami, sekarang saatnya untuk menyelesaikan skor. Master setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang sangat cepat, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dan segera mendekati Ye Yunfei, dan berkata sambil mencibir. Di arah lain, Master Istana Dewa Surgawi juga mendekati Ye Yunfei dengan cepat seperti hantu, meskipun dia hanya tiruan, kekuatannya setara dengan Master setengah Kaisar biasa. Ledakan, penguasa Istana Tianshan dan penguasa setengah Kaisar Paviliun Jianhuang mendekati Ye Yunfei pada saat yang sama, melepaskan paksaan energi yang kuat bersama, seperti dua gunung suci, menghancurkan Ye Yunfei. Orang lain dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang juga bergegas mengepung Ye Yunfei. Apa yang kamu lakukan? Musuh ada di depanmu, bukan saja kamu tidak menyerang musuh, tetapi kamu mengambil kesempatan untuk menyerang orang-orang di kampmu sendiri. Apakah kamu mencari kematian? Melihat pemandangan ini, si tua pria itu tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak keras. Hei, untuk paviliun Kaisar Pedang kita, Ye Yunfei adalah musuh terbesar. Begitu banyak orang di paviliun Kaisar Pedang kita mati di tangannya, balas dendam ini harus dibalaskan. Kata Master setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang sambil mencibir. Tapi Master Istana Dewa Surgawi tidak menjawab sama sekali. Dengan cibiran di wajahnya, dia mengulurkan tangan besar dan meraih Ye Yunfei. Master setengah Kaisar dari paviliun Jianhuang juga mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Yunfei. Berhenti. Faksi gelap adalah musuh terbesar dari semua kekuatan, semua ras, dan semua makhluk di 3000 dunia kita. Saat menghadapi makhluk gelap, tidak peduli keluhan pribadi apa yang kita miliki di 3000 dunia kita, kita harus menghentikannya. Pertama, setelah mengalahkan faksi gelap, cari kesempatan untuk menyelesaikan keluhan pribadi Anda. Di zaman kuno, ini adalah konsensus. Sekarang faksi gelap ada di depan Anda tidak membunuh musuh, tetapi menyerang orang di kemahmu sendiri. Kamu adalah pengkhianat besar, apakah kamu ingin dimusnahkan? Petik 2, pria tua itu meraung marah. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, penguasa Istana Tianshan dan penguasa setengah Kaisar Paviliun Jianhuang sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka secara alami dapat melihat bahwa lelaki tua ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kamu mengatakan semuanya. Itu adalah konsensus zaman kuno. Ini bukan lagi zaman kuno. Kita tidak harus mengikuti dogma lama di zaman kuno. Sekarang saya, Paviliun Jianhuang, hanya tahu bahwa ini Ye Yunfei adalah musuh terbesar Paviliun Jianhuang kita. Tuan setengah Kaisar dari paviliun itu tiba-tiba mencibir dan berkata, "Itu benar, Ye Yunfei,
kamu telah membunuh banyak orang di istana Tianshan kami, sekarang dengan patuh kembali bersamaku, berlutut di depan kuburan orang yang kamu bunuh, dan minta maaf kepada mereka. Pemilik istana Tianshan juga berkata dengan datar. Kedua master setengah kaisar mengabaikan kata-kata lelaki tua itu, dan masih meraih Ye Yunfei dengan tangan terulur. Energi tingkat setengah kaisar yang sangat menakutkan menekan Ye Yunfei di sana. Sombong, situasi di era ini lebih parah daripada di zaman kuno. Makhluk di 3000 dunia kita harus bersatu dan melawan musuh. Raung lelaki tua itu. Ledakan. Saat berbicara, tombak panjang lelaki tua itu bergetar, dan dia menusuk dua tembakan, masing-masing mengenai penguasa istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar Paviliun Jianhuang. Penguasa istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar Paviliun Jianhuang semuanya terkejut, dan niat tombak yang menakutkan memaksa mereka mundur beberapa langkah. Orang tua, ini adalah permusuhan antara Paviliun Kaisar Pedang kami dan Ye Yunfei. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertanya, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Master setengah kaisar, dari Paviliun Kaisar Pedang menjadi gelap dan berkata dengan dingin. Sebagai master setengah kaisar, dia adalah salah satu master teratas di benua Feixian, dan dia juga master Paviliun Kaisar Pedang. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Apakah Anda berani menghormatinya? Meskipun dia dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi dia merasa bahwa baginya, selama dia tidak bertemu dengan master tingkat kaisar, dia tidak akan takut. Kamu tidak ingin mati? Segera keluar. Orang tua itu sangat marah ketika mendengar ini. Gemuruh. Lelaki tua itu memegang tombak di tangan kanannya dan memaksa mundur beberapa makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar di sekelilingnya, dan meninju master setengah kaisar di Paviliun Kaisar Pedang dengan tangan kirinya. Sebuah cetakan kepalan besar muncul, bergemuruh seperti gunung dewa dorong ke seberang. Orang tua, karena itu yang terjadi, jangan salahkan aku karena menyinggung. Master kaisar setengah Paviliun Kaisar Pedang mencibir dan memblokirnya dengan pukulan. Tinju dari kedua belah pihak bertabrakan, dan master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang terkejut untuk mundur lagi, dan wajahnya sangat berubah. Lakukan, jatuhkan Ye Yunfei, teriak ahli setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang dengan keras. Ayo pergi bersama, kalahkan Ye Yunfei. Master Istana Dewa Surgawi juga berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan, master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang dan pemilik Istana Dewa Surgawi memimpin dan bergegas menuju Ye Yunfei. Keluar, pria tua itu meraung, dan dari waktu ke waktu dia menikam ke arah Ye Yunfei, memaksa. Orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Pedang Kaisar mundur. Orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang terkejut. Kekuatan tempur lelaki tua itu terlalu kuat. Dia mampu melindungi Ye Yunfei melawan begitu banyak ahli setengah kaisar sendirian. Bunuh semua ras manusia ini dan makan daging dan darah mereka. Tiba-tiba, makhluk hitam itu mulai menyerang orang-orang di Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan. Semuanya, Paviliun Kaisar Pedang kami dan kamu bukan musuh. Kami bersedia bekerja sama denganmu untuk menangani anak ini. Master Bandi dari Paviliun Kaisar Pedang mengayunkan pedang panjangnya, mendekati selusin makhluk hitam, dan berkata dengan keras. Istana Tianshan kami juga bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menangani anak ini. Pemilik Istana Tianshan juga berkata, mereka mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, hanya dengan bekerja sama dengan makhluk hitam ini mereka dapat menangani Ye Yunfei. Jika kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, kamu harus berurusan dengan orang tua ini bersama-sama. Jika tidak, kalian semua umat manusia akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar tiba-tiba berteriak. Oke, setelah aku menangkap anak ini, aku akan bekerja sama denganmu untuk menangani orang tua ini. Master, setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Aku juga setuju. Master Istana Dewa Surgawi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan menjawab. Bagi mereka, hal terpenting saat ini adalah menangkap Ye Yunfei dan mendapatkan pagoda Tiandao. Haha, bagus, kalian cepat tangkap anak itu, dan bunuh ras manusia tua ini bersama-sama. Makhluk hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kamu bajingan, orang tua itu menggertakkan giginya dengan marah. Boom, pada saat ini, terdengar suara keras dari tanah, dan kemudian sejumlah besar makhluk hitam muncul dari tanah dengan padat seperti gelombang hitam.
Pintu hitam jauh di dalam tanah akhirnya didorong terbuka, dan rune yang terdiri dari 9 naga emas dan ratusan naga hitam meledak dengan hebat, kehilangan efek penyegelannya. Haha, Pak Tua umat manusia, segelnya telah dihancurkan, aku tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kami pergi dari sini. Kamu mati hari ini. Petik 2. Makhluk hitam yang sangat tinggi tertawa terbahak-bahak. Makhluk hitam ini memiliki kekuatan tempur terkuat dan tampaknya menjadi pemimpin makhluk hitam itu. Kamu Yun Fei, kamu hampir tidak bisa terbang hari ini dengan sayapmu. Petik 2. Pakar setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang mencibir, dan menebas ke arah Ye Yun Fei dengan pedang. Bab 1962. Pada saat ini, makhluk hitam seperti gelombang hitam keluar dari tanah seperti belalang yang sedang transit, dan bergegas menuju Ye Yun Fei dan lelaki tua itu dengan panik. Baik Ye Yun Fei dan lelaki tua itu merasakan tekanan meningkat pesat. Ye Yun Fei menghitung dengan kasar, dan menemukan bahwa pada saat ini, mungkin ada ratusan makhluk hitam dengan kekuatan alam surga bergegas ke arahnya pada saat yang bersamaan. Ye Yun Fei mengerti bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, akan sulit untuk bertarung melawan ratusan master di alam surga pada saat yang bersamaan. Haha, Ye Yun Fei, bukankah kamu pandai bertarung? Berkelahi, begitu banyak makhluk hitam, aku ingin melihat bagaimana kamu bertarung. Petik 2. Ye Yun Fei, kamu adalah mati itu hilang. Melihat situasi ini, orang-orang dari paviliun Jianhuang dan istana Tianshan bersorak dan berteriak. Makhluk hitam itu tidak menyerang orang-orang dari paviliun Jianhuang dan istana Tianshan, tetapi hanya menyerang Ye Yun Fei dan lelaki tua itu, yang membuat anggota kedua kekuatan ini sangat bangga. Sambil membunuh musuh dengan panik, lelaki tua itu meluangkan waktu untuk mengayunkan tombaknya ke posisi Ye Yun Fei, memaksa musuh yang bergegas menuju Ye Yun Fei untuk mundur. Nah, situasinya sangat buruk. Kamu harus menemukan cara untuk keluar dari sini, kata lelaki tua itu kepada Ye Yun Fei melalui transmisi suara. Ya, kita harus pergi. Tapi kita harus membawa senior itu bersama kita. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Ye Yun Fei mengangguk. Senior, situasinya tidak baik sekarang. Mari kita bicarakan setelah pergi dari sini. Ye Yun Fei mengirim transmisi suara ke lelaki tua itu. Anak muda, jangan takut. Kita tidak perlu melarikan diri. Bala bantuan akan datang. Orang tua itu menjawab. Tentara. Ye Yun Fei terkejut. Saat berikutnya, aku akan ikut juga. Raungan seperti halilintar dari langit biru bergema di langit. Kemudian seorang biksu tinggi gemuk dengan wajah merah turun dari langit dan mendarat di belakang lelaki tua itu, menyebabkan tanah bergetar hebat, dan tekanan energi yang mengerikan ditransmisikan, seolah-olah gempa dahsyat telah terjadi, dan asap serta debu menyembur, naik ke langit. Puff puff. Biksu gendut itu memegang tongkat Zen di tangannya, dengan kekuatan tak terbatas, dia menyapu ke depan dengan keras, menghancurkan beberapa makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar berkeping-keping di tempat, meledakkannya menjadi kabut hitam. Kekuatan tempur biksu gendut itu sangat menakutkan, dan dalam waktu singkat, dia menghancurkan lebih dari selusin makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar. Sejumlah besar makhluk hitam lainnya dengan kekuatan alam surga dan di bawahnya dibunuh oleh biksu gendut ini. Namun, setelah banyak makhluk hitam hancur berkeping-keping, mereka dengan cepat muncul kembali. Makhluk hitam ini memiliki vitalitas yang sangat tidak normal, menghancurkannya sekali tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Berhentilah memukul mereka, ini hanya berguna untuk menyegelnya lagi. Apakah kamu membawa barang-barang yang aku minta untuk kamu persiapkan? Kata lelaki tua itu, aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Biksu gendut itu tertawa. Setelah selesai berbicara, biksu gendut itu melambaikan tangannya, dan selembar kertas emas terbang, memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang. Ada karakter besar yang tertulis di kertas emas, segel. Segel ini ditulis dengan cara yang agung dan agung, melepaskan paksaan yang menakutkan, yang langsung menekan langit dan bumi ini. Semua makhluk merasakan penindasan yang mengerikan yang tampaknya datang dari lubuk jiwa mereka, tidak mampu mengendalikan diri, seolah-olah mereka ingin berlutut untuk menyatakan penyerahan. Mereka, bahkan Ye Yun Fei merasa ketakutan, tubuhnya tampak tidak bergerak, dan dia tertekan di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya Ye Yun Fei, tetapi bahkan penguasa istana Tianshan, penguasa setengah kaisar paviliun Jianhuang, dan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar semuanya tidak dapat bergerak, dan hanya bisa berdiri di tempat. Ledakan.
tiba-tiba, segel itu melompat keluar dari kertas emas, seolah-olah itu menjadi hidup dan memiliki kehidupan. Semua energi dan hukum dari langit dan bumi ini terus-menerus menyatu menuju segel. Tiba-tiba makhluk hitam itu menjerit. Cahaya keemasan yang mekar dari segel menghapus semua kabut hitam di tanah dalam sekejap. Makhluk hitam itu diterangi oleh cahaya keemasan, seolah-olah salju telah bertemu dengan matahari yang terik, dan tubuh mereka mendesis. Terdengar suara, dan semburan asap hitam keluar, meleleh terus-menerus. Kembali, semuanya. Biksu gendut itu menunjuk dan berteriak dengan tajam. Gemuruh. Cahaya keemasan yang mekar dari segel itu menjadi lebih intens, menerangi seluruh dunia, dan kemudian satu demi satu, tangan emas muncul satu demi satu, dengan paksa meraih semua makhluk hitam di tanah ini, dan menjejali mereka kembali ke bawah tanah, di dalam gerbang hitam. Lepaskan aku sudah lama tinggal di tempat terkutuk itu, aku tidak mau kembali. Aku ingin bebas, aku ingin membantai semua ras di dunia, itulah kehidupan yang kuinginkan, hidup. Makhluk hitam itu berjuang mati-matian, mengaum dan mengaum dengan enggan. Tapi sia-sia, setelah beberapa saat, semua makhluk hitam di sebidang tanah ini secara paksa dimasukkan kembali ke gerbang hitam di bawah tanah. Kota, biksu gendut terakhir menunjuk ke kertas emas dan berteriak. Boom! Segel itu kembali ke kertas emas, dan kemudian kertas emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, yang lolos ke tanah, dan akhirnya menempel di pintu hitam, menyegel kembali pintu hitam itu. Lepaskan aku. Aku belum berdamai, aku sudah melarikan diri, dan sekarang aku kembali ke tempat terkutuk ini. Raungan gila datang dari balik gerbang hitam. Pada saat ini, di lapangan, orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang merasa ringan di mana-mana, dan mereka akhirnya bebas. Biksu, untungnya kamu datang tepat waktu dan menyegel orang-orang ini lagi. Akan sangat buruk jika kamu membiarkan mereka melarikan diri. Orang tua itu menghela nafas lega saat ini, dan berkata dengan gembira. Aku sudah mengatakan semuanya, aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Biksu itu tersenyum. Kamu bajingan, bergaul dengan makhluk dari faksi gelap hanyalah pengkhianatan, bersiaplah untuk mati. Pria tua itu tiba-tiba berbalik, matanya seperti kilat dingin, dia memandang orang-orang di Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan, dan dengan tegas teriak. Boom! Tombak panjang di tangannya meledak seketika, dan niat senjata yang mengepul membubung ke langit. Hati-hati, ayo cari kesempatan untuk keluar dari sini. Tuan setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang memiliki wajah yang sangat jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, menjaga orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang di belakangnya, dan terus mundur. Dia mengerti bahwa dengan orang tua ini di sini, dia tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Ayo pergi. Pemilik Istana Tianshan juga berbisik, memimpin orang-orang Istana Tianshan untuk terus mundur. Jika kamu tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, kamu tidak bisa pergi. Kata lelaki tua itu dengan marah. Lupakan saja, dua kekuatan, Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang, keduanya berkontribusi dalam memperjuangkan dunia 3.000 orang di masa lalu. Biarkan mereka pergi kali ini. Lagi pula, saya telah berteman dengan leluhur dari dua kekuatan ini. Biksu gendut itu melirik orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang, sedikit kecewa, lalu berkata, Oke, demi kamu, aku akan mengampuni mereka kali ini. Keluar. Pria tua itu berpikir sejenak dan berteriak keras, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penguasa Istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar Paviliun Jianhuang mengambil pasukan masing-masing dan pergi, menghilang ke ujung langit dalam sekejap. Bab 1963. Hei, di mana pemuda itu? Pria tua itu menoleh dan menemukan bahwa Ye Yunfei telah pergi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan aneh. Karena Ye Yunfei masih di sana sekarang, tapi menghilang dalam sekejap mata. Dia telah melarikan diri jauh ke dalam tanah. Biksu gendut itu menunjuk ke tanah. Memang, dia sepertinya mengejar naga bumi itu. Kemampuan persepsi lelaki tua itu sangat kuat, dia segera menemukan Ye Yunfei di bawah tanah. Saat ini, Ye Yunfei berlari cepat di bawah tanah. Sebelum, 9 naga emas dan ratusan naga hitam membentuk rune bersama untuk menyegel gerbang hitam jauh di dalam tanah, dan kemudian rune itu hancur berkeping-keping. 9 naga emas dan ratusan naga hitam beberapa meledak dan menghilang, dan beberapa tersebar di mana-mana. Sebagai Master Bumi, Ye Yunfei secara alami tidak ingin melewatkan naga bumi ini.
Jadi setelah makhluk hitam itu ditekan lagi, dia segera pergi ke bawah tanah dan memburu naga bumi itu di mana-mana. Sayang sekali 9 naga emas menghilang. Saat rune baru saja meledak, sepertinya aku melihat 4 naga emas hancur berkeping-keping, dan 5 lainnya masih utuh, tapi aku tidak tahu kemana mereka pergi. Sekejap mata, aku pergi. Ye Yunfei berkeliaran di bawah tanah, mengejar dan menangkap banyak naga hitam, tetapi dia tidak pernah menemukan keberadaan 5 naga emas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengerang di dalam hatinya. Lupakan saja, bahkan jika aku menemukan 5 naga emas dengan level geografiku saat ini, aku mungkin tidak dapat menaklukkan mereka. Lebih baik aku menangkap lebih banyak naga hitam. Petik 2. Pada akhirnya, Ye Yunfei menyerah mencari keberadaannya dari 5 naga emas, dan pergi untuk menangkap naga hitam itu. Dengan bantuan Zhang Zhan dan Casing Dragon Whip, bahkan naga hitam itu lolos dari jarak jauh, Ye Yunfei dapat menemukannya dengan akurat. Tampaknya pemuda ini sebenarnya adalah seorang ahli geologi. Di atas tanah, lelaki tua dan biksu gendut itu dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Ye Yunfei di bawah tanah, dan mau tak mau sedikit terkejut. Dia mampu menangkap naga hitam itu dengan mudah, dia sudah dianggap sebagai ahli geologi yang baik. Pemuda ini sedikit monster, dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dan dia masih seorang ahli geologi yang cukup berprestasi. Bahkan di kami di era itu, jenius muda seperti itu jarang terjadi. Tapi melihat jiwanya, pengalaman pemuda ini tampaknya sangat menarik. Petik 2. Biksu gendut itu menatap Ye Yunfei dan berkata, pengalamannya memang sangat menarik, tetapi setiap makhluk memiliki rahasianya masing-masing, kita tidak perlu mengorek pengalamannya. Kata lelaki tua itu, saya pikir hal yang paling langka adalah keberanian dan rasa keadilan pemuda ini. Situasi sebelumnya adalah krisis baginya. Dia dengan tegas memilih untuk mengambil tindakan dan berdiri untuk membantu saya melawan makhluk hitam itu. Pemuda seperti itu benar-benar langka. Ya, jika ada lebih banyak anak muda berdarah seperti ini di dunia berukuran 3000 kita tidak akan lagi takut dengan faksi gelap. Dia sangat cocok dengan temperamenku. Kurasa dia bisa dikembangkan menjadi penerus cahaya kita faksi dan dibudidayakan dengan baik. Mungkin dia akan menjadi sosok unik di sekolah kita di masa depan. Pria tua itu memuji Ye Yunfei berulang kali. Oh, apakah kamu berpikir untuk menerima murid? Tanya biksu gendut itu. Bahkan jika aku memiliki niat itu, aku tidak akan berani menerimanya secara terbuka sebagai murid. Ini akan membuatnya menjadi target faksi gelap lebih awal, yang sama saja dengan menyakitinya. Jika kita ingin melatihnya, kita hanya bisa lakukan secara diam-diam, dan bantu dia ketika waktunya tepat. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, ya, jika kita ingin melatih pemuda ini, kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Petik 2. Biksu gendut itu mengangguk setuju. Baiklah, mari kita tunggu di sini dan tunggu dia keluar dan menyapanya sebelum pergi. Itu adalah wajah yang familiar. Tapi, pemuda ini pasti akan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, jadi jangan terlalu banyak memberitahunya untuk saat ini, agar tidak melibatkannya. Kata lelaki tua itu, selama bertahun-tahun, makhluk dari sisi gelap mulai secara terbuka keluar dari berbagai tempat terlarang dan berjalan di dunia. Sisa-sisa perang yang sebelumnya disegel juga mulai bergerak, melepaskan diri dari segel dan mencoba untuk melarikan diri. Situasinya semakin parah. Sumber kegelapan telah kembali dengan aura yang mengancam, dan saya khawatir tidak lama lagi 3000 dunia akan mengalami kekacauan besar lagi. Saat itu, dunia tidak akan tahu berapa banyak makhluk tak berdosa yang akan dibantai. Lelaki tua itu tiba-tiba menghela nafas pelan. Saya mendengar bahwa sumber kegelapan kali ini bukanlah kekacauan besar, tetapi pemusnahan. Ia berencana menggunakan seluruh dunia berukuran 3000 sebagai pengorbanan, dan tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Biksu gendut itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Suaranya, wajahnya serius. Misi. Pria tua itu menjadi pucat karena terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berdiri di sana dengan linglung. 1 jam kemudian, Ye Yunfei mungkin menangkap lebih dari 200 naga hitam. Begitu banyak naga hitam adalah sumber daya yang sangat penting bagi Ye Yunfei. Mereka dapat membantu Ye Yunfei lebih baik berlatih teknik fase ke bumi, dan mereka juga memungkinkan Ye Yunfei untuk mengatur formasi yang lebih kuat. Sayang sekali, aku tidak mendapatkan satupun naga emas.
Ye Yunfei masih tidak bisa melupakan naga emas itu, dan merasa sedikit menyesal. Akhirnya, Ye Yunfei keluar dari tanah dan kembali ke tanah. "Lansia, kamu masih di sini." Begitu Ye Yunfei kembali ke tanah, pria tua dan biksu gendut itu segera muncul di depannya, yang mengejutkan Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei tidak pernah merasakan aura mereka berdua di bawah tanah sebelumnya, dan mengira mereka sudah pergi. Kekuatan macam apa mereka? Bahkan jika aku adalah master setengah kaisar, tidak mungkin bagiku untuk tidak merasakan aura mereka sama sekali. Sungguh tak terduga, Lin Yunfei berpikir pada dirinya sendiri, merasa sedikit terkejut. Tahukah Anda, dengan kemampuan persepsi Ye Yunfei saat ini, bahkan Bandi Gao masih bisa merasakannya. "Anak muda, kamu baru saja membantuku, dan aku belum berterima kasih, jadi pergilah jika kamu bisa menepuk pantatmu," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Senior itu serius. Sebenarnya, kedua senior itu membantuku pada akhirnya, kalau tidak aku tidak tahu apakah aku bisa pergi dengan selamat, jawab Ye Yunfei. "Hehe, anak muda tidak harus terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, anak muda, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang Dewa Sembilan Matahari?" Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Dia pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. "Aku belum pernah mendengarnya. Aku mendapatkan Nine Suns klasik secara kebetulan," jawab Ye Yunfei. "Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Sembilan Matahari Dewa?" Ye Yunfei bertanya pada Zisheng Zhenjun. "Aku belum pernah mendengarnya." Klon Zisheng Zhenjun telah pulih di Menara Hantu. Setelah mendengar pertanyaan Ye Yunfei, dia menjawab. Di kehidupan sebelumnya, Zisheng Zhenjun yang membantu Ye Yunfei menemukan kitab suci Sembilan Matahari. Dia mungkin pernah mendengar tentang Dewa Sembilan Matahari, tetapi dia tidak mengetahuinya di kehidupan ini. "Aku mengerti." Pria tua itu mengangguk. "Lalu bagaimana dengan bab induksi Taizu? Apakah kamu mendapatkannya dari Kaisar Yan?" Lelaki tua itu bertanya lagi. "Itu benar. Aku mendapatkan bab tentang induksi Taizu Tian dari senior Yandi." Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, "Orang tua ini jelas berasal dari faksi yang sama dengan Kaisar Yan. Jadi Ye Yunfei tidak perlu menyembunyikannya." "Pernahkah kamu melihat Kaisar Yan?" Mata lelaki tua itu berbinar. "Aku pernah melihatnya, tapi itu hanya tiruan," jawab Ye Yunfei, dan kemudian secara singkat berbicara tentang Mutiara Yandi. Tetapi Ye Yunfei tidak mengatakan bahwa dia dan Yandi bekerja sama untuk mengalahkan lembah Yin kuno. Ye Yunfei mengerti bahwa jika masalah ini terungkap, itu akan membawa masalah besar baginya. Bab 1964. Ternyata itu hanya tiruan. Saya tidak tahu bagaimana tubuh utama Kaisar Yan sekarang. Petik 2. Orang tua dan biksu gendut itu sedikit kecewa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. "Anak muda, bab induksi Taizu adalah metode penempaan tubuh yang sangat kuat. Ini adalah salah satu latihan yang membuat Kaisar Yan menjadi terkenal saat itu. Jika Anda mempraktikkannya ke tingkat tinggi, Anda dapat mengembangkan lebih dari selusin alam rahasia di tubuhmu dan melahirkan 10. Beberapa dewa manusia dapat bertarung dengan tubuh utama. Karena Kaisar Yan mengajarkannya kepadamu, kamu harus berlatih keras, dan kamu akan terkejut di masa depan," kata biksu gendut itu. "Jangan khawatir senior, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi." Ye Yunfei mengangguk. "Wah, sangat bagus anak muda dapat mendengarkan ceramah dengan pikiran terbuka. Saya pikir Anda sangat baik. Anda percaya bahwa Anda tidak akan mengecewakan kami. Anak muda, ini pertama kalinya kita bertemu. Saya memiliki beberapa kultivasi sumber daya untukmu di sini sebagai hadiah." Pria tua itu berkata, menjentikkan jarinya, dan mengirim cincin luar angkasa di depan Ye Yunfei. "Aku tidak bisa terlalu pelit, aku juga akan memberimu beberapa hadiah." Melihat ini, biksu gendut itu juga mengeluarkan cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. "Lansia, kamu tidak akan diberi hadiah apa-apa, jadi aku tidak bisa menerima barang-barangmu." Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Anak muda, terimalah. Karena Kaisar Yan menyerahkan latihannya kepadamu, dia dapat dianggap sebagai tuan setengahmu. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Yan, dan kami juga dapat dianggap sebagai guru seniormu. Itu normal untuk memberimu beberapa salam. Catatan tunggu, kamu harus berlatih keras, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan," kata lelaki tua itu. "Baiklah kalau begitu, terima kasih dua senior atas hadiah murah hati Anda. Yakinlah,
kedua senior, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Petik 2. Ye Yunfei juga bukan ibu mertua. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia menerimanya begitu saja. Oke, anak muda, ayo pergi. Akan ada masanya nanti. Petik 2. Biksu gendut itu berkata kepada Ye Yunfei. Pria tua dan biksu gendut itu akan berbalik dan pergi. Tunggu, dua senior, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan tergesa-gesa. Apa masalahnya? Petik 2. Orang tua itu berhenti. Apakah kamu menyegel makhluk hitam itu di bawah tanah di sini, senior? Apakah mereka sisa-sisa perang yang menghancurkan dunia? Apa yang terjadi dengan perang dunia? Apa identitas Anda, dua senior, dan apakah Anda juga berpartisipasi dalam perang penghancuran dunia saat itu? Petik 2. Ye Yunfei mengajukan 4 atau 5 pertanyaan dalam satu nafas. Anda harus tahu bahwa Ye Yunfei telah menyelidiki perang pemusnahan dunia di kehidupan sebelumnya, dan dia telah berhubungan dengan begitu banyak hal yang berkaitan dengan perang pemusnahan dunia dalam hidupnya, dan bahkan memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh perang dunia I menjadi semakin ingin tahu tentang kebenaran perang penghancuran dunia. Orang tua dan biksu gendut itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei. Mereka tidak menyangka Ye Yunfei untuk mengajukan pertanyaan ini. Ini menunjukkan bahwa Ye Yunfei sudah mengetahui banyak hal yang berhubungan dengan perang dunia. Anak muda, saya tidak berharap Anda tahu tentang perang dunia, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, tahu terlalu banyak tentang ini tidak menguntungkan. Ketika kekuatan Anda cukup kuat di masa depan, Anda akan tahu jawabannya. Petik 2. Pria tua dan biksu gendut itu saling memandang, lalu lelaki tua itu menjawab. Setelah berbicara, lelaki tua dan biksu gendut itu terangkat ke udara dan menghilang dalam sekejap. Ye Yunfei memperhatikan lelaki tua itu dan biksu gendut itu pergi, dan tidak bertanya lagi, karena Ye Yunfei tahu bahwa bahkan jika dia bertanya kepada mereka, mereka tidak akan menjawab. Ye Yunfei juga bertanya kepada Kaisar Yan tentang perang dunia sebelumnya, dan jawaban Kaisar Yan hampir sama dengan jawaban lelaki tua itu. Mereka berdua merasa bahwa kekuatan Ye Yunfei saat ini terlalu lemah, dan berbahaya untuk mengetahui hal-hal ini terlalu dini. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa orang tua dan Kaisar Yan tidak memberitahunya jawabannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Tampaknya Kaisar Yan dan dua senior barusan sangat takut dengan makhluk dari faksi gelap dan bertindak hati-hati. Ye Yunfei berpikir sendiri, bagaimanapun, mulai sekarang, makhluk dari faksi gelap dan aku telah datang ke sisi yang berlawanan, dan kita pasti akan saling berhadapan di masa depan. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan perahu terbang hijau dan meninggalkan pegunungan. Oke, sekarang mari kita pergi ke tempat di mana tubuh Cai Feng dimakamkan. Saya ingin menggali tubuh Cai Feng secepat mungkin dan menghidupkannya kembali. Kata Taois Xuanlong kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, kalau begitu kita akan pergi ke tempat jenazah senior Cai Feng dimakamkan. Ye Yunfei mengangguk setuju. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi, beberapa makhluk diam-diam muncul di pegunungan barusan. Dua benda tua itu dan Ye Yunfei sudah pergi. Salah satu makhluk itu berkata, makhluk-makhluk ini juga melarikan diri ke dalam tanah, dan sampai di gerbang hitam sedalam ribuan meter. Ternyata makhluk hitam itu telah disegel di sini lagi. Kami akan segera kembali dan melapor. Beberapa makhluk itu pergi dengan tenang setelah melihat ke gerbang hitam. Setelah setengah hari, sudahkah kamu melihat dengan jelas? Apakah kamu yakin Ye Yunfei tidak bersama kedua orang itu? Di atas benua Feixian, di langit, di istana terapung, penguasa istana Dewa Surgawi duduk di kursi tinggi dan bertanya. Kami melihatnya dengan sangat jelas. Kedua benda tua itu pergi lebih dulu, lalu Ye Yunfei pergi. Mereka pergi ke arah yang berbeda, jawab seorang pria parubaya. Untungnya, selama Ye Yunfei tidak bersama kedua orang itu, kita dapat terus memburunya tanpa khawatir. Penguasa istana Dewa Surgawi mengangguk setelah mendengar ini. Tuan istana, apa asal-usul kedua orang itu, terutama yang terlihat seperti prajurit biasa? Kekuatan bertarungnya terlalu menakutkan, bertarung sendirian melawan puluhan makhluk gelap dengan kekuatan setengah kaisar. Kekuatan bertarung seperti itu sudah satu yang terbaik di alam makam abadi kita. Dan kekuatan tempur biksu gendut itu juga luar biasa. Kekuatan seperti itu pasti tidak diketahui di dunia 3000, mungkin asal-usul mereka luar biasa.
Petik 2. Seorang lelaki tua di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, "Saya telah melihat sebagian besar setengah kaisar di masing-masing dunia inti dari 3000 dunia, dan saya tidak memiliki dua sosok ini dalam ingatan saya." Sepertinya mereka berdua adalah lelaki tua yang telah menyendiri. Untuk waktu yang lama, Master Istana Dewa Surgawi berpikir sejenak dan menjawab, "Tuan Asgard, dengarkan apa yang mereka katakan. Makhluk hitam yang melarikan diri dari tanah itu sepertinya disegel di sana oleh pria berpakaian prajurit." Pria tua di sebelahnya berkata lagi, "Ya, asal-usul kedua orang itu memang sangat misterius. Jika tidak perlu, kita harus berusaha untuk tidak memprovokasi mereka. Saya tidak berpikir mereka ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Mereka hanya bertemu secara kebetulan. Saya harap mereka tidak akan terlalu memperhatikannya di masa depan Ye Yunfei. Apapun yang terjadi, hal terpenting bagi kami sekarang adalah segera menangkap Ye Yunfei dan mendapatkan Menara Dao Surgawi. Selama saya mendapatkan Menara Dao Surgawi, saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke Kaisar Langit. Pada saat itu, saya tidak perlu takut pada siapapun di seluruh dunia berukuran 3000. Penguasa Istana Dewa Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Bab 1965. Ngomong-ngomong, Palace Master, ada kabar baik lainnya. Orang-orang kami masing-masing telah menyusup ke benua Hongmeng dan alam Changhuang, dan kami akan segera dapat menangkap mereka yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Selama kami menangkap sekelompok Ye Yunfei yang peduli dengan karakter Ye Yunfei, dia pasti akan muncul dan datang menemui kita. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. "Yah, sangat bagus, biarkan mereka mempercepat kemajuan dan menangkapnya dengan cepat. Juga, kirim lebih banyak orang untuk menemukan keberadaan Ye Yunfei di benua Feixian. Aku ini juga akan membiarkan yang lama penyihir melangkah untuk menyimpulkan Ye Yunfei. Singkatnya, kami akan menggunakan berbagai langkah dan mencoba yang terbaik untuk menangani Ye Yunfei. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pagoda Tiandao secepat mungkin." Tuan Istana Tianshan mengangguk dan berkata, "Tuan Istana, jangan khawatir, saya mengerti," jawab lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di markas Paviliun Jianhuang, "Laporkan ke Master Paviliun, kedua master misterius itu telah pergi, dan bocah Ye Yunfei itu telah berpisah dari mereka. Juga, semua makhluk gelap itu telah disegel kembali di bawah pegunungan oleh kedua master misterius itu." Mengerti. Seorang diaken yang bertanggung jawab untuk menanyakan berita yang dilaporkan ke Master Paviliun. Tanpa diduga, ada begitu banyak makhluk gelap yang disegel di bawah tanah pegunungan itu. Kami di Paviliun Kaisar Pedang tidak diizinkan mendekati pegunungan itu di masa depan. Makhluk gelap terkenal di zaman kuno. Bahkan disebut sumbernya bencana tidak mudah untuk dikacaukan. Mendengar laporan itu, Master Paviliun tidak bisa menahan desahan pelan. "Master Paviliun, dua master misterius itu memiliki asal-usul yang misterius, dan mereka mungkin memiliki banyak latar belakang. Orang-orang kami di Paviliun Kaisar Pedang memiliki konflik dengan mereka saat itu. Apakah akan ada masalah di masa depan? Juga, kedua tuan misterius itu tampaknya sangat baik kepada Ye Yunfei. Haruskah kita terus berurusan dengan anak Ye Yunfei itu?" Petik 2. Seorang tetua terdekat bertanya, "Terus kirim orang untuk memburu Ye Yunfei. Mendapatkan pagoda Tiandao sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Selama kita bisa mendapatkan pagoda Dao Surgawi, Paviliun Kaisar Pedang kita mungkin memiliki Kaisar Surgawi. Jika Kaisar Langit muncul dari Paviliun Kaisar Pedang kita, menurut Anda siapa yang harus ditakuti oleh Paviliun Kaisar Pedang kita? Kecuali untuk 3 Kaisar Surgawi, seluruh 3000 dunia akan dihormati oleh Paviliun Kaisar Pedang kita. Adapun dua tuan misterius itu, kami berusaha untuk tidak memprovokasi mereka, tetapi kami juga tidak perlu takut pada mereka. Bagaimanapun, Paviliun Kaisar Pedang kami juga merupakan kekuatan super kuat dengan tuan setengah kaisar, tidak perlu takut pada siapapun kecuali 3 Kaisar Langit." Petik 2. Master Paviliun berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Paviliun itu masuk akal." Petik 2. Banyak pejabat tingkat tinggi dari Paviliun Kaisar Pedang di sekitar menggemakan kata-kata Master Paviliun. "Master Paviliun, mata-mata kami baru saja mengirim kembali pesan tentang Ye Yunfei dari domain Tianxiong. Artinya, Ye Yunfei memiliki hubungan dengan keluarga bermarga Mao, dan dia pernah membantu keluarga itu untuk maju. Sepertinya hubungannya sangat dalam." Master Paviliun,
saya pikir kita bisa menangkap semua anggota keluarga Mao itu dan menggunakannya untuk memeras Ye Yunfei. Penatua lain di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan slip giok komunikasi, merasakannya, dan kemudian berkata kepada Master Pavilion. Oke, segera kirim orang ke domain Tianxiong, dan tangkap semua orang dari keluarga Mao. Master Pavilion mengangguk. Pada saat ini, sebuah kapal terbang hijau terbang cepat pada posisi tertentu di atas benua Feixian. Di kapal terbang, seorang wanita cantik yang menawan mengendalikan terbang kapal terbang. Itu adalah Hu Miao. Saat ini Ye Yunfei berada di menara hantu. Aku tidak tahu hadiah apa yang diberikan kedua senior itu kepadaku. Ye Yunfei mengeluarkan 2 cincin yang diberikan oleh lelaki tua dan biksu gendut itu, dan merasakan kekuatan jiwanya ke dalam salah satu cincin. Tidak buruk, Ye Yunfei segera menunjukkan senyum puas. Cincin luar angkasa ini mengandung sumber daya kultivasi yang sangat besar. Batu kristal, bahan obat, obat mujarab, senjata sakti, dan segala macam harta kekayaan alam dan bumi sangat lengkap dan banyak sekali. Di antara mereka, jumlah spar adalah yang terbesar, kristal hukum, kristal kacau, dan kristal sumber, menumpuk menjadi pegunungan yang berkilauan, tanpa akhir yang terlihat. Spar dari atribut logam, kayu, air, api, dan bumi, spar waktu, spar ruang, dan batu jiwa. Ye Yunfei tampak terpesona. Senjata sihir setengah kaisar, 2 di antaranya adalah pedang panjang. Dengan cara ini, aku memiliki 5 pedang panjang tingkat setengah kaisar, yang hanya terdiri dari 5 elemen. Sepertinya sudah waktunya untuk memutakhirkan 5 pedang elemen roh. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. 100 kristal suci. Ye Yunfei melihat 100 kristal suci. Susu roh bumi tingkat atas, bambu jiwa 5000 tahun, ginseng roh 9 lubang, kayu guntur. Itu adalah kumpulan cairan esensi emas sejati zodiak. Ye Yunfei menghitung semua jenis bahan surgawi dan harta duniawi di atas ring satu persatu, dan akhirnya tanpa diduga menemukan kumpulan besar esensi emas sejati zodiak. Inti dari kumpulan emas sejati zodiak ini begitu besar hingga hampir membentuk danau. Esensi emas sejati zodiak lebih berharga daripada emas sejati zodiak. Ini adalah esensi yang dihasilkan setelah sejumlah besar emas asli zodiak dikumpulkan setelah jangka waktu yang lama. Itu adalah benda suci untuk pemurnian tubuh. Inti dari kumpulan besar emas sejati zodiak ini tidak terhitung. Bagus sekali, setelah tubuhku menyatu dengan esensi emas sejati zodiak ini, itu akan menjadi lebih sulit. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Buah naga es wanian. Ye Yunfei terus menghitung, dan tiba-tiba matanya menyala, dan dia menemukan tumpukan buah roh berbentuk naga putih, yang mengepul dengan udara dingin, membekukan ruang di sekitarnya menjadi potongan-potongan es yang dalam. Ini sebenarnya buah naga es legendaris 10.000 tahun. Dikatakan bahwa buah naga es 10.000 tahun adalah sejenis buah spiritual yang lahir di beberapa lingkungan yang sangat dingin di dunia setelah puluhan ribu tahun mengembunkan udara terdingin antara langit dan bumi. Mereka di sini. Buah naga es 10.000 tahun ini adalah yang paling cocok untuk dubbing. Mereka pasti akan meningkatkan darah dubbing dalam waktu singkat. Ye Yunfei tertawa. Saat kekuatan Ye Yunfei menjadi semakin kuat, situasi umum tidak membutuhkan bantuan Ice Demon. Oleh karena itu, Ice Demon menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih dalam retret di menara hantu. Nyatanya, Hu Miao, Huang Chang, dan beberapa makhluk lainnya juga tinggal lama di menara hantu untuk berlatih. Karena laju aliran waktu di menara hantu berbeda dengan dunia luar, dan ada banyak waktu, kekuatan makhluk yang telah lama tinggal di menara hantu ini sebenarnya sangat bagus. Misalnya, Hu Miao, dia sebenarnya telah berlatih di menara hantu selama ribuan tahun, dan dia telah menjadi monster yang kuat. Kekuatan tempur Hu Miao saat ini mungkin setara dengan penyelesaian alam ciptaan. Ilusinya bahkan lebih kuat, dan itu sudah dapat memengaruhi para penguasa alam serikat dan bahkan alam surga. Dan iblis es telah berkultivasi di menara hantu selama ribuan tahun, dan dia hampir sama dengan Hu Miao. Kemudian, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan cincin luar angkasa lain. Cincin luar angkasa ini diberikan oleh biksu gendut itu. Ada juga sejumlah besar sumber daya kultivasi di dalamnya, dan ada berbagai macam sumber daya. Tidak peduli kuantitas atau jenisnya tidak kalah dengan Space Ring pertama. Ini adalah, Ye Yunfei tiba-tiba melihat 10 budak emas kecil, masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa, meledak dengan cahaya Buddha yang mengepul.
Tampaknya itu adalah senjata ajaib agama Buddha. Saya akan memperbaikinya dan melihatnya. Petik 2. Ye Yunfei mempelajarinya dan menemukan bahwa 10 Buddha kecil emas semuanya adalah senjata ajaib. Jadi Ye Yunfei mulai memurnikan salah satu Buddha emas. Patung Buddha ini disebut segel tubuh Buddha. Mereka adalah sejenis senjata ajaib agama Buddha. Setiap segel tubuh Buddha berisi pukulan terkuat dari biksu terkemuka. Saat menggunakannya, buang saja Buddha kecil emas ini. Blokir kekuatan penuh pukulan dari setengah penguasa tingkat menengah. Bahkan jika Anda bertemu dengan setengah penguasa tingkat tinggi dengan pukulan kekuatan penuh dan melempar Buddha kecil, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Setelah memurnikan Buddha emas, Ye Yunfei mendapat informasi dari patung-patung Buddha emas ini, mau tidak mau sangat gembira. Bersambung.